Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Ririn Pramita pada pembelajaran kali ini. Hari ini, pada pembelajaran jarak jauh kita, hari Jumat 21 Januari 2022. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan bantu pimpin doa Bapa kami. Mari anak-anak ambil sikap berdoanya, kita bersatu di dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita masuk pelajaran budi pekerti. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, kalian sudah belajar tentang apa di minggu sebelumnya? Betul, tentang makna keseimbangan lingkungan. Hari ini masuk ke tema 6, menjaga keseimbangan lingkungan, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan upaya menjaga keseimbangan lingkungan di lingkungan masyarakat. Mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga keseimbangan lingkungan di masyarakat. Mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Yang pertama, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan di masyarakat itu sih dengan cara-cara kalian sendiri. Yang pertama, kalian bisa melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Ya, reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang. Tidak harus hutan, ketika kalian di rumah juga bisa mengadakan penanaman-penanaman pohon-pohon untuk agar lingkungannya menjadi bagus, baik, terus kelihatannya asri. Ini contoh-contoh perilaku, bukan kegiatan reboisasi. Mereka melakukan penanaman kembali. Ini juga ada contoh anak sekolah sedang melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Selanjutnya ada yang kedua yaitu menjaga kelestarian hutan. Kelestarian hutan harus dijaga dengan cara penanaman sejuta pohon dan tidak menebang pohon secara sembarangan. Kita boleh memakai hasil hutan, memakai pohon-pohon yang di hutan, tetapi harus secara dipilih. Jadi jangan semuanya langsung ditebang aja, mau yang muda, mau pohon yang udah tua, mau pohon yang masih kecil-kecil, masih belum sepantasnya untuk ditebang, main ditebang-tebang saja, tapi dengan cara sistem dipilih. Kalau yang tua-tua mungkin sudah boleh ditebang karena nanti juga kan kalau misalnya tidak ditebang akan sudah tidak ada fungsinya lagi, tidak berguna lagi. Terus akar-akarnya juga sudah mulai mungkin sudah mulai sedikit kayak gitu. Jadi kalau yang untuk yang tua-tua pohonnya tidak apa-apa untuk ditebang. Tapi kalau untuk pohon-pohon yang masih kecil-kecil itu ditunggu dulu sampai sudah besar, sudah tua baru ditebang. Terus setelah itu eh, tidak membuka lahan baru dan tidak membakar hutan karena kebakaran hutan itu dapat menyebabkan polusi udara yang paling tinggi karena secara hutan itu kan luas, ketika dibakar itu akan banyak asap yang menyebabkan polusi udara. Terus selanjutnya yang ketiga ada melindungi satwa langka. Banyak sekali satwa-satwa kita yang sudah hampir punah. Nah, untuk itu kita harus melindungi satwa-satwa tersebut dengan cara tidak mengambil misalnya kayak ular, kayak gajah, harimau, kulit-kulit harimau kan banyak diburu untuk dipakai menjadi bahan, misalnya bahan membuat tas kayak gitu. Itu juga kan
sudah termasuk salah satu membuat populasi hewan di negara kita semakin punah. Terus eh, termasuk salah satunya dengan misalnya hewan-hewan yang tinggal di hutan, ketika kita membakar hutan atau merusak hutan, berarti kan hewan tersebut kehilangan tempat tinggalnya dan itu juga membuat mereka tidak dapat bertahan hidup. Terus selanjutnya, bijak dalam bercocok tanam. Masyarakat harus menerapkan sistem yang memperhatikan faktor ekologi atau aspek lingkungan. Masyarakat juga harus bisa menggunakan pestisida berbahan kimia secara bijak dan menerapkan sistem rotasi tanaman agar ekosistem di daerah persawahan tetap terjaga keseimbangannya. Seperti yang tadi Ibu bilang, kalau misalnya kayak misalnya di hutan, itu harus yang tanaman-tanaman sudah tua dulu yang ditebang. Ketika kita sudah menebang tanaman yang tua, maka kita harus menanam kembali tanaman yang baru. Itu yang dinamakan dengan rotasi hutan. Jadi ketika ada yang ditebang, harus ada yang ditanam kembali. Biar eh, perputaran tanamannya itu betul-betul tidak menyebabkan tanaman habis. Kalau misalnya tanaman hanya ditebang, 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 tapi tidak ditanam kembali, itu kan berarti nanti tanamannya lama-lama habis. Selanjutnya, cara yang kelima yaitu mengkonsumsi hasil pertanian dan peternakan dalam negeri. Kayak kita kan termasuk salah satu penghasil padi terbesar karena lahan pertanian kita di Indonesia masih sangat luas, masih sangat banyak. Terus hewan-hewan kita juga ya, peternakannya masih banyak. Contohnya salah satunya sapi. Itu kan banyak yang dihasilkan dari sapi, bisa dipakai kulitnya, bisa dipakai susunya, kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam itu ada melakukan analisis dampak lingkungan. Maksudnya di sini kan kita pasti dari waktu ke waktu mengalami perubahan-perubahan, terus melakukan pembangunan-pembangunan. Nah, setiap pembangunan pasti mempunyai dampak positif dan negatif, tapi lebih banyak pembangunan itu dampak negatifnya. Dari pembangunannya pasti akan dari yang dulu sampai yang sekarang mengalami banyak perubahan. Misalnya dulu kan tidak ada gedung-gedung tinggi, berarti kan itu sudah mengalami perubahan-perubahan dan itu membuat pasti banyak atau kelebihan masyarakat atau penduduk di suatu daerah. Dengan banyaknya masyarakat dalam suatu daerah, pasti kebutuhan akan tempat tinggal, akan bahan makanan juga mengalami peningkatan. Dan itu juga akan membuat pembangunan untuk tempat tinggal atau huniannya pasti akan bertambah semakin banyak. Kayak sekarang kan makin banyak aja kayak perumahan, klaster-klaster itu pasti kan makin bertambah lagi karena kebutuhan orang-orang di sini terutama di Jakarta pasti kan makin banyak orang-orang datang ke Jakarta butuh tempat tinggal makin bertambah lagi hunian-hunian yang dibangun. Nah, itu banyak kan lebih ke dampak negatifnya. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, maka dibutuhkanlah AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan agar dampak negatifnya tidak ada atau kalau paling minimal itu eh, dampak negatifnya kecil kayak gitu. Gitu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kalian ada tugas yaitu latihan soal. Kalian tulis di buku PS kalian, tulis soal dan jawaban lengkapnya. Soal yang pertama yaitu jelaskan pendapatmu apa yang kamu ketahui tentang reboisasi. Soal yang kedua yaitu sebutkan 3 upaya untuk menjaga lingkungan masyarakat. Dikumpulkan hari ini paling lambat jam 5 ke wali kelas masing-masing. Terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Gue akan bantu pimpin doa Salam Maria. Mari anak-anak ambil sikap berdoanya.
Mari kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.